Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Nur Aina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga, Pak Dwi. Oke, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat dan baik. Cuma saya ada sedikit permasalahan yang ingin disampaikan sama Bapak. Iya. Jadi memang saya melihat dari percakapan kita beberapa hari yang lalu, sepertinya Bu Nur Aina juga masih ada permasalahan yang mungkin bisa diceritakan. Nah, kira-kira apa ya Bu ya permasalahannya? Boleh diceritakan dengan saya? Jadi permasalahannya itu, Pak, saya ini ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas gitu, Pak. Oke. Sebenarnya kalau boleh tahu nih, kan yang mau ditingkatkan Bu Nur Aina itu berkaitan dengan kompetensi dalam mengelola kelas. Nah, menurut Bu Ya, Aina sendiri itu pengelolaan kelas itu yang seperti apa sih? Atau mungkin saya itu inginnya ketika saya masuk ke dalam kelas, melaksanakan proses pembelajaran itu, di kelas itu merasa nyaman, aman, kondusif, gitu Pak. Nah, terus sementara seminggu terakhir ini saya merasa kurang kondusif karena ada di antara siswa di kelas 9 itu yang memang ketika saya sedang di kelas, dia itu bisa berbicara dan mengganggu temannya gitu. apakah dari kejadian tersebut menurut Bu Nur Aina pengelolaan kelas itu begitu pentingnya sehingga mungkin menurut Bu Nur Aina pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal? Apakah pengelolaan kelas itu penting ya Bu ya? Iya Pak, pengelolaan kelas itu sangat penting karena kan dari situ kita bisa memenuhi kebutuhan, melihat kebutuhan murid, jadi kita bisa apa menyampaikan pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Nah, sementara selain ada satu murid yang memang menurut saya ini menjadi pemicu ketidakkondusifan di kelas, jujur Pak, saya itu juga merasa sedang terbagi fokusnya. Jadi di awal semester ini kan guru itu banyak tagihan seperti kemarin membuat RHK di PMM, itu deadline-nya masih tanggal 30 Juli ini deadline-nya, tapi kita sudah berusaha mengerjakannya. Terus yang kedua, adanya tagihan seperti Prota, Promes, modul ajar dari sekolah dan dari pengawas juga meminta gitu Pak. Terutama kalau sertifikasi kan kita harus menyetor itu ke pengawas. Karena kami Kemenak Pak, Guru Pendidikan Agama Islam. Nah, dan besok ada hari Rabu sama Kamis itu juga ada jadwal saya diminta untuk menyampaikan berbagi Pak, sharing di in-house training di SMP Negeri 1 Tuluk Sampit. Kebetulan saya diminta membawakan materi karena itu kan saya juga harus menyiapkannya Pak. Ya, ya. Dan juga minggu depannya ini juga saya harus mempersiapkan diri. Ada kemah Eli itu dari tanggal 24 sudah disiapkan, 24, 25, 26 dan 27. Sementara ini kan juga sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak yang mana kita sama-sama tahu ya gitu Pak, tugasnya juga lumayan lah. Nah, Ya. jadi saya sedang bingung membagi fokus saya di mana pekerjaan saya ini harus selesai. Nah, sementara saya juga merasa bertanggung jawab bagaimana ketika tugas saya ini tuh selesai dalam sebelum deadline dan anak-anak saya juga menjadi tanggung jawab saya di kelas. Nah, karena ketidakfokusan pekerjaan saya tadi, jadi ketika mengajar hari ini tadi Pak, hari kemarin dan hari ini ada satu anak yang kayaknya
ketika saya mengobrol, dia juga ikut mengobrol gitu. Sehingga menurut saya kelas jadi tidak kondusif seperti biasanya. Gitu. Baik, ini seperti jadi permasalahan Bu Nur Aina ini pada awalnya memang um, belum mampu membuat pengelolaan kelas yang baik karena di Iya, satu sisi ada satu atau beberapa murid yang menjadi pemicunya dan ketambahan lagi ada beberapa tugas lain kayak tugas administrasi kepegawaian, kota promes, kemudian juga ada berbagi praktek baik tadi ke SMP lain. Ya, kemudian wah lumayan banyak itu guys Bu Nur iya. Aina di sekolahannya. Nah, cuman kita selesaikan satu persatu kalau menurut saya Bu. Jadi kalau menurut saya, misalkan problem utamanya itu adalah bagaimana mengelola kelas dengan baik. Nah, berarti paling tidak Bu Nur Aina harus ini paling tidak memikirkan strategi dan teknik yang bagaimana yang supaya bisa pengelolaan kelas dalam pembelajaran Bu Nur Aina ini bisa berjalan dengan baik. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Bu Nur Aina pernah atau sudah mencoba beberapa atau banyak teknik atau strategi dalam mengelola kelas yang efektif? Saya itu sudah menggunakan berbagai macam strategi, Pak, di kelas. Seperti yang kemarin baru diajarkan adalah berdiferensiasi gitu ya, Pak ya. Tapi untuk murid yang satu ini, entah kenapa strategi apapun yang saya gunakan, terutama terlihatnya dalam waktu 2-3 hari atau seminggu terakhir, anak ini memang kayaknya perlu perhatian khusus. Jadi kalau dilihat dari segi pengetahuan gitu Pak, Ya, anak ini memang nilainya di bawah dari teman-temannya. Karena saya kan pendidikan agama Islam gitu ya Pak ya. ya, Ketika dites nilai pengetahuannya itu selalu di bawah dari teman-temannya. Tetapi kalau saya menyuruh dia praktek, seperti menyuruhnya membaca Al-Quran, menyuruhnya pokoknya yang berkaitan dengan praktek, kayak sholat, ngaji, nah itu dia memang menguasai dan pintar untuk anak ini. Tapi kalau secara teknis pengetahuannya, kayak kita suruh ngumpul tugas, kita suruh diskusi sama temannya, atau bikin poster, bikin video berupa produk, itu dia agak harus selalu diingatkan, Pak. Bahkan ketika teman-temannya sudah selesai, dia belum jalan sama sekali. Gitu, khusus untuk anak ini. Nah, saya sudah mencoba berbagai macam strategi. Ketika misalnya kebetulan ada membaca salah satu surah. Nah, anak ini saya suruh mengajarkan karena memang kemampuan membacanya bagus. Saya akui kalau kemampuan baca Al-Qur'annya bagus. Ketika ada temannya yang kurang lancar, saya suruh anak ini menjadi apa ya istilahnya itu? Menjadi teman teman yang ngajarin teman gitu, Pak. ya, ya. Ya, Anu, Bapak paham kan? ya, Nah, anak ini bisa kalau diberikan tugas seperti itu bisa. Tetapi ketika dia kalau diadakan diskusi, anak ini tidak aktif sama sekali. Yang bekerja itu temannya. Jadi jadi kalau mungkin Tadi ya kalau Pak, tadi kalau dilaksanakan tutor sebaya tadi dia iya bisa tutor bisa sebaya. saja ya gitu ya Bu. Iya, nah ya Pak, kalau tutor sebaya karena dia yang memang kemampuannya bisa, dia bisa. Tapi kalau sudah diskusi dengan banyak teman, dia pasif, sama sekali pasif. Kecuali kalau sudah ada saya mengawasi, baru dia kayak kelihatan sibuk. Kalau misalnya sudah lepas dari awasan pengawasan saya, dia sudah mulai kayak berbicara sendiri, mengerjakan yang lain gitu, bukannya fokus dengan tugas yang sudah saya berikan, misalnya kayak diskusi tadi. Nah, sama ketika halnya ada tugas. Misalnya kalau saya kan diferensiasi produk gitu Pak ya. Jadi terserah mau bikin produknya boleh poster, bisa melalui karton atau berupa video gitu kan.
Kalau teman-temannya kan dengan senang hati nih memilih, biasanya lebih senang poster, ya kerjakan poster lewat Canva. Atau ada yang senang mengumpul video, bisa dikerjakan lewat Capcut tuh biasanya. Nah, kalau dia ini saya berikan pilihan, memang susah mengerjakan gitu Pak. Dan saya sudah pernah berbicara dua mata. Jadi saya pernah memanggilnya 2 kali sudah ke ruangan secara khusus, menggunakan segitiga restitusi juga kemarin Pak. Terus saya juga sudah kemarin tuh memposisikan dia dari sebagai penghukum, saya posisikan dia sebagai merasa bersalah, saya posisikan dia sebagai teman, sampai saya posisikan dia posisi saya sebagai manajerial, kayaknya di dia itu kurang mempan. Jadi 2 sampai 3 hari mungkin dia diam, dan kemudian nanti itu beberapa hari kemudian balik lagi. Dan ini kejadiannya dia bermasalah itu hampir dengan semua guru gitu Pak. Jadi orang tuanya juga sempat dipanggil ke sekolah. Ya itu tadi, paling nanti seminggunya dia disiplin dalam waktu seminggu, nanti balik lagi. Nah, sementara saya kan sedang lagi sibuk-sibuknya. Kadang kelas juga saya ini mohon maaf nih, kadang saya titipin tugas gitu Pak, karena mau tidak mau harus meninggalkan anak-anak. Dan selalu ada yang lapor. Jadi ketua kelasnya nih lapor, si anak ini Bu tidak mau mengerjakan. Jadi begitu Pak. Oke. Ya, ya, ya. Terus apakah hubungan murid yang tadi itu yang bisa dikatakan mungkin yang berkebutuhan khusus tadi dengan rekan-rekan atau teman-temannya yang lain itu hubungannya bagaimana Bu mereka? Hubungannya dengan teman-temannya nih, kadang teman-temannya merasa terganggu Pak. Jadi dia ini memang kalau kalau lagi tidak ada guru yang mengawasi, sedikit aja itu usil sama teman-temannya. Teman-temannya lagi fokus mengerjakan, dia mengusili, jadi merasa terganggu. Makanya ketua kelasnya melaporkan. Jadi seperti itu. Memang dalam waktu-waktu yang lalu itu apakah mereka ketika diganggu sampai ada melibatkan perkelahian atau tidak, itu pernah nggak kejadian dengan si yang bermasalah tadi? Nah, jadi anaknya ini juga sedikit emosian Pak. Manusia. Jadi pada waktu itu ada temannya yang sedang mengerjakan, padahal ada gurunya juga Pak, tapi di luar mata pelajaran saya. Temannya lagi mengerjakan Canva, lagi mengedit poster, dan dia itu bilang kayak gini sama temannya, anggap aja si A ya Pak, anak yang bermasalah ini A. Si A ini bilang, bisa diam nggak kamu gitu. Padahal temannya ini kayak ngomong sendiri gitu Bang, ngerjakan tugas. Terus temannya jawab, terserah akulah. Kayak gitu Pak, cuman ngomong terserah akulah. Dan dia emosi Pak, kayak mau main fisik. Dan sudah mengenai gitu. Sudah mengenai temannya yang bilang terserah tadi. Nah, jadi seperti itu memang ketidakkondusifan kelas ketika anak ini kurang pengawasan sedikit saja. Jadi makanya saya bingung Pak, saya harus mengerjakan tugas dan harus terpaksa meninggalkan, sementara dia ini tidak bisa ditinggalkan. Gitu. Ya, ya. Cuman kalau mendengar dari cerita Bu Nur Aina tadi, saya yakin apa yang sudah Bu Nur Aina rencanakan, teknik ataupun model bagaimana cara mengelola kelas, saya yakin itu nanti bisa membawa perubahan baik di kelas Bu Nur Aina. Nah, saya yakin pengelolaan kelas yang akan direncanakan Bu Nur Aina itu bisa berjalan dengan baik, walaupun mungkin ada satu murid yang menurut cerita dari Bu Nur Aina tadi bisa mengganggu rencana apa yang Bu Nur Aina sudah susun. Tapi dengan mungkin Bu Nur Aina harus lebih bersemangat lagi, tidak mudah putus asa. Jadi memang kita
harus siap dan harus mampu menerima segala hal atau situasi yang kita miliki saat itu. Nah, kalau dari permasalahan pengelolaan kelas, saya yakin kalau dari apa yang sudah disampaikan Bu Nuraina, saya yakin mungkin dalam beberapa waktu mungkin insya Allah mungkin bisa dikelola dengan baik kelas yang Bu Nuraina punyai di sekolahan Bu Nur Aina. Nah mungkin saya juga mau bertanya lagi ke Bu Nur Aina. Tadi kan kalau saya melihat ada dua permasalahan utama yang tadi bagaimana mengelola kelas dengan beberapa permasalahan di dalam kelas dan ada permasalahan di luar kelas. Nah ini yang saya anggap ini dua masalah berbeda, yaitu tentang bagaimana memanajemen waktu, bagaimana membagi waktu Bu Nur Aina dengan beberapa kesibukan itu. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Nur Aina, bagaimana nih cara mengolah waktu yang baik dengan begitu banyaknya tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Bu Nur Aina? Kira-kira strateginya Bu Nur Aina dalam manajemen waktu seperti apa? Jadi kalau sementara ini strategi yang saya gunakan, yang pertama saya harus memanage waktu dengan baik. Jadi ketika saya ingin masuk ke kelas itu, saya sudah merencanakan modul ajarnya sudah harus selesai, strategi apa yang saya gunakan, model seperti apa yang saya gunakan, dan terutama untuk anak yang bermasalah tadi, yang si A ini tadi, kita kan berdiferensiasi gitu ya Pak ya. Jadi bisa saya berikan tanggung jawab yang berbeda dengan teman-temannya supaya keusilannya itu hilang ketika dia diberikan tanggung jawab tersendiri. Nah, itu salah satunya. Salah satunya saya juga meminta amanah, uh, tolong ya teman-temannya dijaga. Nah, padahal kan dia sendiri yang bermasalah. Tetapi ketika dia sendiri yang diamanahi, dia juga ada tanggung jawab lah sedikit. Terus untuk memanage waktu karena banyaknya tugas tadi, saya berusaha membagi waktu yang mana deadline yang dekat, jadi itu yang saya dahulukan gitu Pak. Jadi strateginya seperti itu. Kayak misalnya RHK PMM masih bisa di tanggal 30 Juni. Sedangkan materi besok ketika menjadi pemateri, materinya sudah harus disiapkan hari ini. Jadi saya mendahulukan pekerjaan menyiapkan materi yang harus disampaikan besok. Jadi membuat RHK di PMM-nya bisa ditunda dulu karena deadline-nya masih lumayan panjang. Ini strategi sementara yang saya lakukan seperti itu. Pertanyaan berikutnya Bu Nur Aina, berkaitan dengan strategi yang sudah Bu Nur Aina susun tadi mengenai bagaimana memanajemen waktu dalam membagi tugas dan tanggung jawab Bu Nur Aina tadi. Apakah Bu Nur Aina juga melibatkan pihak-pihak di luar Bu Nur Aina supaya apa yang menjadi tanggung jawab Bu Nur Aina itu bisa diselesaikan dengan baik? Terus strateginya seperti apa kalau memang Bu Nur Aina itu mau melibatkan pihak di luar Bu Nur Aina? Iya. Nah, jadi sebelumnya saya juga sudah sebenarnya tahun sebelumnya sudah mengajari anak ini. Jadi saya juga sudah bertanya sama wali kelasnya bagaimana perkembangannya di kelas, apakah juga ada keluh kesah dengan guru yang lain seperti yang saya ceritakan tadi. Memang hampir seluruh guru yang mengajari dia itu pernah ada masalah dengan dia. Cuman satu hal yang belum pernah saya lakukan itu adalah berkolaborasi dengan guru lain di dalam kelas. Dan kemungkinan ke depannya saya akan mencoba strategi yang belum pernah saya lakukan ini nanti. Jadi ketika menyusun modul ajar nanti saya akan mencoba menyusun bagaimana saya melakukan kolaborasi dengan guru lain. Siapa tahu salah satu strategi ini akan membawa perubahan dan suasana baru di kelas ini gitu Pak. Terus Jadi kami ketika berkolaborasi kan ada 2 guru, siapa tahu bisa fokus dan benar-benar fokus melihat ke murid gitu. terus untuk kegiatan Bu Nur Aina, apakah Bu Nur Aina juga melibatkan pihak di luar Bu Nur Aina? Misalkan tadi ada kema, ada in-house training, kemudian ada penyelesaian administrasi kepegawaian tadi.
Sementara ini kalau misalnya ada jam pelajaran saya yang memang terpaksa harus saya tinggalkan, biasanya saya berkolaborasi dengan guru piket. Jadi saya bilang ada jam di sini dan tugasnya biasanya juga sudah saya siapkan, Pak. Karena kan zaman sekarang kita dituntut dari segi teknologi, jadi anak-anak kebetulan bisa membawa handphone lah ke sekolah. Jadi untuk tugas insya Allah aman. Terus untuk penyelesaian administrasi itu memang masih dalam proses, jadi deadline-nya juga masih ada, tapi sudah saya kerjakan sedikit-sedikit. Nah, kalau untuk pemateri besok kan saya ada membawakan materi IHT di SMP Negeri Tua Tuluk Sampit, itu juga sudah saya bekerja sama dengan kepala sekolah. Gitu, Pak. Oke, oke, oke. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan dari permasalahan yang sudah didapat atau yang lagi dialami Bu Nur Aina tadi, kalau boleh saya apa simpulkan ada dua permasalahan utama yang dihadapi oleh Bu Nur Aina saat ini, yaitu bagaimana mengelola kelas dengan baik dengan satu permasalahan tambahan, yaitu adanya murid yang mungkin bisa dibilang berkebutuhan khusus dan harus mendapat perlakuan khusus. Yang kedua adalah Bu Nur Aina tadi juga memiliki problem bagaimana memanajemen waktu supaya pengelolaan kelas dalam pembelajaran Bu Nur Aina dan tugas-tugas di luar kelas, misalkan ada tugas administrasi dan ada beberapa proyek baik dan seterusnya, itu juga harus berjalan dengan baik dan maksimal. Nah, kalau melihat dari percakapan ini tadi, Bu Nuraina sebenarnya sudah memiliki strategi yang bagus, sudah memiliki kontrol yang bagus, sudah memiliki bagaimana cara monitoring yang bagus terhadap persoalan-persoalan itu. Mungkin Bu Nuraina juga mungkin tidak merasa saja bahwa apa yang sudah dilakukan Bu Nuraina itu, saya rasa itu sudah bagus. Mungkin tinggal lebih konsisten dan tidak mudah cepat putus asa ketika permasalahan itu mungkin bisa bertambah, harapannya sih berkurang kan begitu ya. Nah, kemudian kalau dari persoalan murid yang bermasalah tadi, Pak Uraina juga sudah mempunyai strategi dengan melakukan pembelajaran diferensiasi, itu saya rasa juga sudah cukup bagus dan harus diteruskan Bu, itu upaya-upaya itu. Dan bahkan kalau mau boleh ditingkatkan, jika Bu Nuraina juga bisa menyempatkan, mungkin bisa meningkatkan kembali dari strategi Bu Nuraina, mungkin harus dievaluasi, melakukan refleksi setiap hari, kira-kira strategi yang sudah dilakukan itu harus diperbaiki di bagian mananya. Dan saya rasa dari persoalan yang memanajemen waktu, Bu Nuraina saya yakin bisa menyelesaikan semua tugas ini dengan maksimal, karena Bu Nuraina juga punya strategi dan ada beberapa tagihan-tagihan yang mungkin harus Bu Nuraina selesaikan. Itu saya rasa juga akan bisa diselesaikan dengan baik dengan apa yang sudah disampaikan Bu Nuraina tadi. Saya merasa yakin bahwa ini akan selesai dan ini akan berlalu Bu. Jadi badai itu pasti berlalu Bu. Amin, Pak. Insya Allah. Jadi itu ya Bu ya, mungkin kalau apakah ada masalah lagi Bu kira-kira selain itu aja Pak, sementara permasalahannya itu aja. Ya, mudah-mudahan dari apa yang sudah kita diskusikan bisa menjadi penyemangat Bu Nuraina dalam melakukan kegiatan sehari-hari Bu Nuraina. Mungkin itu saja Bu, kita bisa ketemu nanti di lain waktu dengan diskusi yang baru, mungkin yang bisa sama-sama menyemangati. Jadi saya dalam hal ini juga banyak belajar dari Bu Nuraina menghadapi persoalan-persoalan ini. Jadi bukan hanya ada untungnya ada di saya juga Bu, sebagai coaching mungkin bisa menghadapi persoalan. Mungkin kalau saya nanti menghadapi persoalan yang sama, mungkin saya bisa banyak belajar dari Bu Nuraina. Mungkin itu Bu, terima kasih ya Bu, sudah meluangkan waktunya dan sudah mau kita berbagi di ruang diskusi. Terima kasih juga Pak sudah mendengarkan cerita-cerita saya, memberikan masukan atas apa yang saya alami. Terima kasih banyak Pak atas waktunya juga. Baik, ya Bu, kita ketemu di lain kesempatan Bu. Terima kasih. Sama-sama Pak, saya juga terima kasih banyak.
Nah, selanjutnya langsung refleksi. Oke. Saya lihat refleksinya. Baik, langsung saja refleksi diri pada saat latihan coaching. Di sini ada 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Jadi kalau menurut saya, jadi saya sebagai coaching itu sudah menjadi pendengar dari apa keluhan masalah yang sudah disampaikan Bu Nur Aina dengan baik. Jadi mungkin ini harus ditingkatkan baik ke baik lagi, lebih baik lagi. Jadi seorang coaching tugasnya memang harus menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang sudah baik berikutnya adalah dari sisi Bu Nur Aina sudah memberikan beberapa banyak tawaran solusi, strategi dalam memecahkan beberapa persoalan tadi. Kemudian dari ulasan dan kita saling bertanya dan menjawab itu kita juga sama-sama memperhatikan dengan seksama, dan tentu saja yang sudah baik pada kesempatan ini yaitu kita saling menghargai kesempatan berbicara, kapan kita harus berbicara dan kapan siapa yang harus mendengar dan kapan yang harus berbicara, begitu. Itu yang menurut saya yang sudah baik dalam selama percakapan ini. Kemudian yang kedua, apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, mungkin saya rasa mungkin waktunya harus lebih banyak lagi supaya nanti persoalan-persoalan yang kita miliki ini bisa dipecahkan dengan solusi-solusi terbaiknya. Kemudian dengan apa yang perlu ditingkatkan adalah dengan memperbanyak, menurut saya pribadi, saya mungkin perlu memperbanyak pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi persoalan-persoalan, khususnya persoalan di sekolah, khususnya persoalan di dalam kelas. Ini harus saya secara pribadi harus memperbanyak pengetahuan dan pengalaman tersebut, sehingga nanti ketika kita melakukan coaching itu kita bisa mampu juga memberikan penyemangat, menawarkan solusi terbaik, sehingga harapannya masalah-masalah yang dihadapi coach itu bisa terselesaikan dengan baik gitu. Kemudian perangkat pendukung mungkin yang diperlukan kalau memang sistem coachingnya itu berjalan secara online seperti ini, mungkin yang perlu disiapkan adalah mikrofon dan speaker yang baik, sehingga tugas kita menjadi pendengar dan pembicara itu bisa dilakukan. Kemudian refleksi yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh pada saat melakukan coaching. Saya rasa dengan menjadi pendengar, dengan meluangkan dan memposisikan kita dengan baik, menatap, melihat, dan mendengar apa yang sudah disampaikan oleh coach, itu akan menjadikan kita akan berada atau memiliki kehadiran penuh pada saat kita melakukan coaching. Jadi memberikan ruang yang baik, baik itu dalam bentuk waktu ataupun pikiran, itu kita nanti akan dengan sendirinya bisa mencoba menggali permasalahan sehingga dapat mendapatkan solusi terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi coach. Kemudian yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yaitu mungkin dengan lebih mencari sumber atau literatur tentang pembelajaran, melakukan diskusi dan meminta saran kepada pimpinan. Kemudian bisa juga kita juga melakukan penggalian atau mencari literatur studi tentang bagaimana pengelolaan sekolah, pengelolaan kelas, seperti itu. Kemudian untuk menjadi coach itu mungkin kedepannya untuk saya pribadi kita harus bisa memancing kesadaran atau cara berpikir coach sehingga menemukan jalan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Mungkin itu Bu refleksi diri dari saya. Luar biasa Pak, refleksinya detail dan jelas sekali. Nah, kalau saya singkat aja Pak, umpan balik menurut saya, kalau umpan balik saya sebagai coach, jadi jujur saja kalau setiap kita melaksanakan ke atasan gitu, biasanya tuh ada rasa takut, deg-degan, kira-kira ini didengarkan tidak ya, kira-kira kita disalahkan tidak ya. Jadi dari dalam diri sendiri itu kayak sudah ada rasa ketakutan. Tetapi kalau misalnya coachingnya dilaksanakan seperti ini, saya merasa bebas, saya merasa bisa meluapkan apa yang saya rasa, apa yang saya pikir. Terus dari percakapan bersama Bapak tadi,
saya juga merasa termotivasi untuk terus belajar, bisa meningkatkan kompetensi agar bisa menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi umpan balik Amin. saya sebagai coach seperti itu, Pak. Mungkin cukup. Gitu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu.